Membahas akan sampah tak selamanya adalah masalah, sebab sampah juga bisa menjadi perhatian khusus untuk dipecahkan. Bahkan dari limbah sampah akan malah menjadi berkah dan menghasilkan pundi-pundi rupiah. Dari kreativitas mengolah limbah sampah, ada sosok Sri Astuti yang menyulap karung goni bekas menjadi produk hantaran atau seseran dalam akad pernikahan hingga bernilai ratusan ribu rupiah. Usaha yang digeluti perempuan berusia 46 tahun tersebut dirintis sejak tahun 2008 dan berlokasi di Jalan Ade Irma, Nasution nomor 7 Kota Kediri, Jawa Timur. Sri Astuti atau yang akrab disapa Bu Sani bercerita, awal cerita berwirausaha yang dijalani ketika ia melihat banyak karung goni yang dibuang begitu saja dan tidak difungsikan oleh warga setempat. Dari sinilah ia tergugah membuat sesuatu yang berharga dan bermanfaat. Ya, pemirsa Dolan Asik, bertemu lagi bersama Budi Arya dan kru, tentunya di program yang spesial banget. Kali ini kita akan menuju di Jalan Ade Irma Nasution. Tepatnya di tempat ini kita akan mengunjungi salah satu gerai hantaran atau yang bisa dikatakan sebuah seseran yang digunakan untuk akad nikah dan beberapa momen lainnya. Nah, seperti apa menariknya di program spesial di Dolan Asik kali ini? Kita akan langsung menuju ke lokasi. Kita simak bareng-bareng. Ya, ini dia pemirsa, kita udah nyampe di tempat ataupun gerai hantaran yang merupakan milik Bro Sri Astuti ya, atau yang biasa disapa Bu Sani. Nah, seperti apa menariknya? Kita akan melihat langsung bagaimana proses di mana hantaran ini memang secara penggalian data kita mengandalkan dari bahan karung goni yang jadi style dari gerai ini. Saya akan langsung menemui bersama Bu Sani di program Dolan Asik ini, menariknya hantaran atau seseran di acara momen-momen pernikahan atau acara hajatan tertentu. Ya. Assalamualaikum Bu Sani. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Masih pakai masker ya Mas? Masih pakai masker, kita protokol kesehatan ya Bu ya. Nah, jaga jarak. Jaga jarak 1 meter. Oke, Bu Sani, ini menarik. Kenapa hantaran ini menjadi hal yang spesial di gerai jenengan? Ini apa Bu yang menarik yang bisa ditonjolkan? Kan menonjolkan bahan karung goni. Barangkali apa yang menjadi sisi lain dari hal ini? Sebetulnya hantaran tuh banyak ya item dari bahannya. Yeah. Cuman kembali ke yang alami. Ya. Jadi memfungsikan kita ini kan banyak sekali di sekitar kita ini karung goni ya sebetulnya. Nah, seperti ini karung goni ini biasanya untuk saya lapiskan untuk di taplak-taplak. Kalau untuk yang kantongan itu kita rendam semalam, terus kita cuci, terus kita jemur dengan panas itu kurang lebih sekitar 2 hari. Ada juga yang karung goni meteran. Nah, selera. Ada juga yang berwarna-warna. Nah, salah satunya ini. Terus ini juga bisa dibuat seperti ini. Nah, ini saya pakai untuk bahan dasarnya, ya. Lapisannya mahar uang. Nah, untuk uang sendiri sebetulnya dari Bank BI kan juga sudah ada penegasan bahwa untuk memasang ornamen uang mainan, jadi uangnya harus pakai mainan ya. Diperlihatkan atau kita ganti emas batangan, mau 1 gram, mau 2 gram. Nah, yang penting adalah tidak merusak uang, cuma melipat saja. Jadi kalau misalnya mau bentuk daun seperti ini sangat gampang, seleranya juga. Yang penting tulisannya uang mainan harus dimunculkan. Nah, biasanya para calon-calon pengantin ini punya selera masing-masing. Ada yang minta gambar masjid, ada yang minta gambar sepeda, ada yang minta gambar mobil sedan. Bu Sani, ini kan yang menarik. Kenapa muncul ide bahan karung goni Bu, yang menjadi hal sepele tapi bernilai kualitas tinggi? Gimana Bu awalnya waktu itu? Di sekitar Kelurahan Kemasan juga sebetulnya banyak kan yang jual karung goni. Itu dari bekasnya kacang tanah, kacang hijau dan sebagainya. Hanya menumpuk saja. Tapi ternyata setelah diolah luar biasa. Kalau produk yang dijual kata Bu Sani untuk miliknya sendiri di kisaran harga Rp100.000 sampai Rp200.000. Lalu produk menengah ke atas berkisar Rp650.000 dengan ciri khas produknya tetap memainkan style model dan original berbahan dasar karung goni serta sarang burung. Tergantung dari figuranya ya. Figura itu macam-macam. Ada yang 200, ada yang 100. Ada yang 50 yang minimalis tuh, yang di dalam itu yang coklat biasa. Setelah itu jasa menatanya. Sebetulnya jasa menata ini relatif ya.
Tapi kalau sudah ditotal dengan ongkosnya itu bisa 350, ada yang 500, ada yang 150. Jadi tergantung kemampuan dan kita mencocokkan untuk Kondisi ya. figura yang mana. Bu Sani juga menguraikan dari serangkaian perjalanan usaha yang dijalani, ia ditunjuk sebagai Ketua UMKM Hantaran Kota Kediri. Mengacu dari sini, ia juga gencar menggelar pelatihan dan mulai menanamkan akan pentingnya memahami karakter pemesan Hantaran. Kendati demikian, Bu Sani juga menyadari akan menurunnya omset dan permintaan Hantaran seiring munculnya pandemi COVID-19. Baginya, tetap semangat dan jangan patah arang menjadi kunci serta modal utama dalam mempertahankan usahanya. Dan selalu menerima masukan, kritikan dari konsumen, dari orang lain, kurang ini, sehingga sangat terbuka sebetulnya. Dan jangan mudah putus asa, karena kreasi kita itu sebetulnya banyak, dan manfaatkanlah barang yang ada di sekitar lingkungan wilayah kita, sehingga itu yang akan menaikkan nilai ekonomi dari masyarakat itu sendiri, karena akan berantai. Yang jual goni kita beli, yang setelah bagus kita jual. Nah, seperti itu. Terakhir, Bu Sani juga mengharap kepada para pelaku usaha lainnya agar tetap semangat dalam menjalani apapun usahanya dan yang penting tidak gengsi. Karena apapun cobaan dan hikmah selama pandemi COVID-19 ini harapannya bisa segera berakhir sehingga para pelaku UMKM khususnya di kota Kediri, Jawa Timur bisa kembali menggeliat ke depannya. Dolan asik mengasihkan.